20 jurusan yang terketat di UTBK nih. Kira-kira jurusan kamu termasuk salah satunya gak tuh? Cek video kali ini yuk. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Oke, kalian udah tahu video kakak sebelumnya terkait UTBK 2024 nanti nih. Kira-kira bagaimana persiapan kalian? Nah, salah satunya adalah kalian harus mencari informasi sebanyak-banyaknya nih. Kalau kalian tahu bahwa di UTBK 2023 kemarin itu ada sebanyak 803.852 orang dan yang keterima itu cuman hanya 223.217 orang aja. Kalau banyak banget pesaingnya dengan jumlah daya tampung yang terbatas, itu juga akan mempengaruhi peluang kelolosan kamu nih. Jadi kalau kalian tahu bahwa yang dimaksud terketat di sini adalah di mana daya tampung yang dimiliki oleh jurusan itu hanya sedikit banget. Kayak bangku atau kursi yang ada di jurusan itu tuh jatahnya cuma sedikit. Tapi persaingannya itu banyak banget yang mendaftar di jurusan itu. Kalau seperti itu, kalian harus meninggikan nilai skor UTBK kalian. Kakak juga akan spill skor-skor tertingginya nih. Biar kalau misalkan itu jadi salah satu jurusan yang kalian incar, kalian udah harus memprediksi skor UTBK yang harus kalian dapatkan. Oke ya, jadi di sini kakak akan bahas tentang jurusan-jurusan yang paling ketat nih selama UTBK kemarin. Di sini ada data daya tampung. Kalau kalian itu pengen ngecek juga daya tampungnya, kalian bisa cek di website resminya SNPMB, yaitu snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Nanti kalian tinggal pilih aja di bagian kolom info PTN tuh di sebelah kiri, terus kalian pilih perguruan tinggi negerinya itu namanya apa, dan kemudian kalian cari jurusannya apa. Di video sebelumnya kakak udah ngasih tahu ya bagaimana cara menghitung keketatan itu. Kalian bisa cek di video sebelumnya ini. Buat teman-teman juga kalau misalkan kalian pengen kreatif, pengen tahu nih kak kira-kira jurusan aku ini berapa ya daya tampungnya atau berapa ya keketatannya, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Karena di video sebelumnya kakak juga udah kasih tahu ke kalian kalau misalkan kalian itu tertarik minta di spill nih jurusan yang kalian pengenin itu berapa sih daya tampungnya, biar kalian bisa mengatur strategi dengan baik juga kan. Nah nggak apa-apa, kalian bisa klik aja atau tulis aja di kolom komentar ya. Oke, untuk jurusan yang pertama yaitu Universitas Negeri Jakarta. Ya, UNJ untuk jurusan ilmu komunikasi. Kalian lihat di sini daya tampungnya ada 27. Nah, pesaingnya ini cukup banyak ya, walaupun memang nggak di-spill secara langsung sih sama pihak SNPMB-nya, tapi pihak SNPMB sudah secara resmi melalui sosialisasi yang sudah mereka lakukan sebelumnya, itu kita dapat angka keketatan 0,85%. Nah, kalau kalian tahu bahwa keketatan itu semakin kecil keketatannya, itu nunjukin pesaing kamu itu semakin banyak banget untuk memperebutkan bangku 27 bangku ini gitu. Kalau kalian lihat juga di sini, di urutan yang kedua itu ada jurusan Teknologi Informasi dari Universitas Negeri Yogyakarta, UNY ya. Karena kalian lihat di sini ya, daya tampungnya cuma 12. Dan persaingannya itu cukup besar karena nilai keketatannya ada 1,14%. Kemudian untuk jurusan kriminologi di UI itu untuk UTBK, untuk jalur UTBK itu daya tampungnya sebesar 18 aja. Hanya 18 bangku aja nih untuk bisa masuk menjadi bagian mahasiswa kriminologi UI. Berarti keketatannya itu ada 1,19%. Begitu juga dengan UNY di jurusan pendidikan teknik informatika. Jadi kalau yang ini teknologi informasi, kalau ini pendidikan teknik informatika.
Sama ya, daya tampungnya dia 12, ini juga daya tampungnya 12. Tapi mungkin pesaingannya berbeda nih. Pesaing yang untuk teknologi informasi lebih banyak ya pesaingnya. Tapi kalau ini pesaingannya mungkin lebih sedikit. Makanya persentasenya berbeda. Persentasenya jadi 1,35%. Jadi cara menghitung keketatan itu adalah daya tampungnya itu dibagi sama banyaknya peminat di jurusan itu. Jadi dapatlah angka keketatannya sebesar ini, gitu ya. Selanjutnya ada Universitas Negeri 11 Maret juga, bisnis digital. Ini memang ya daya tampungnya cukup besar 32. Tapi karena persaingannya itu tinggi, berarti angka keketatannya jadi 1,38%. Kalau kalian mau pause video ini, kalian bisa pause dan lihat baik-baik, ada nggak nih kira-kira jurusan kalian yang kalian pengenin di PTN-PTN ini. Oke, kalau misalkan kedokteran ya, oke kita langsung aja di bagian kedokteran. Kedokteran di Universitas Gadjah Mada itu memang daya tampungnya itu banyak ya, 54. Jadi kayaknya di antara semua ini, kalau dilihat secara keseluruhan, 54 itu cukup besar ya, 54 orang nih. Tapi kalian juga harus tahu bahwa peminat untuk jurusan kedokteran UGM ini, wow, luar biasa banget sampai nilai keketatannya aja 1,43%. Artinya walaupun daya tampungnya ini besar bukan berarti kamu ngerasa aman. Tetap aja kamu harus memperhitungkan keketatannya, karena keketatan itu juga menunjukkan adanya persaingan yang begitu ketat, persaingan yang besar banget, yang mungkin aja kamu akan susah untuk mendapatkan 54 bangku itu. Oke, apalagi ini nih ya, kedokteran gigi Undip. Wah, bayangin kedokteran gigi Undip itu tuh bangkunya cuma 8 orang doang loh. Jadi cuma hanya ada 8 orang yang keterima di jalur UTBK ini. Wah, jadi bisa bayangin ya betapa persaingannya juga semakin banyak orang-orang yang memperebutkan 8 bangku itu. Jadi kalau kalian lihat keketatannya ada 1,45% ya. Ini ada 10 jurusan yang lainnya. Coba kalian cek nih, apakah jurusan-jurusan ini termasuk jurusan yang kalian incar? Atau PTN-PTN ini adalah PTN yang kalian incar buat UTBK nanti. Kalau misalkan jurusan beserta PTN ini adalah jurusan yang kalian incar banget untuk bisa lolos di jurusan itu, akan lebih baik kalian itu persiapkan dengan semaksimal mungkin untuk bisa bersaing dengan ratusan atau bahkan ribuan orang untuk memperebutkan bangku-bangku ini, memperebutkan daya tampung yang udah ada gitu. Oke? Memang sih untuk daya tampung di 2024 nanti itu bisa jadi berbeda, tapi itu nggak akan beda jauh kok sama daya tampung yang sekarang, karena ini sebenarnya kayak nunjukin angkatannya aja. Untuk angkatan ini di jalur UTBK, di angkatan 2023 di jalur UTBK dapat bangkunya cuma 36. Berarti di tahun depan itu untuk angkatan 2024 itu juga nggak beda jauh, karena memang udah dijatahin tuh. Setiap universitas atau setiap jurusan-jurusan di universitas udah ngejatahin masing-masing setiap tahun itu mereka itu akan melakukan penerimaan untuk mahasiswa baru itu berapa. Kalau misalkan kalian lihat dari daya tampung ini, itu udah sebenarnya udah membantu juga ya untuk mengatur strategi kalian. Kalau misalkan salah satu PTN yang kalian kejar atau jurusan yang kalian pengenin itu ada di salah satu daftar ini, nah kalian harus juga melakukan strategi dalam mengejar skor UTBK kalian. Ini adalah 20 PTN dengan skor rata-rata nilai UTBK yang tertinggi. Jadi di sini buat panduan kalian nih, kalau misalkan kalian mau masuk ITB, otomatis nilai skor UTBK kalian itu paling aman itu ada di angka 694,4. Ya akan lebih bagus lagi kalau misalkan skor kamu 700. Wah, kamu bisa lah masuk ITB kalau kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman nih, buat ancang-ancang kamu, kalau misalkan kamu itu mau masuk Universitas Sumatera Utara, berarti kamu juga harus cek nih skor UTBK kamu gimana tuh. Nah, kamu ceknya itu berdasarkan hasil tryout kamu sebelumnya. Apakah hasil tryout kamu itu udah mencapai angka 590 belum nih? Kalau misalkan belum, berarti kamu harus menurunkan standar kamu. Kamu cari universitas yang mungkin bisa membantu nilai skor aman kamu. Tapi kalau misalkan kamu ngerasa bahwa sepertinya aku bisakah dengan makin banyak berlatih dan makin banyak ikutan tryout, kamu makin bisa lagi dapat skor tinggi, kamu bisa meninggikan juga standar kamu. Jadi harus realistis ya teman-teman semua. Kalau misalkan kalian memang mau ngambil jurusan di PTN-PTN ini, palingnya nilai rata-rata dari skor UTBK kamu ya harus sesuai gitu. Tapi tetap aja balik lagi ke jurusan yang kamu ambil. Jadi kalau yang tadi itu adalah nilai rata-rata di setiap PTN. Jadi kalau nilai rata-rata kan ya rata-rata keseluruhan ya.
Ada juga nih jurusan-jurusan di PTN itu yang bahkan skornya itu harus tinggi banget daripada standar rata-rata yang tadi. Kalau misalkan kita tahu di sini dari pihak SNPMB resmi udah ngasih tahu terkait dengan skor UTBK tertinggi. Dari skor UTBK tertinggi itu menunjukkan standar nilai rata-rata yang tinggi juga di jurusan itu. Oke, contohnya aja nih, yang pertama yaitu jurusan Teknik Informatika ITS. Nah, untuk jurusan Teknik Informatika ITS itu skor tertingginya aja 827,94. Ini skor tertinggi ya. Berarti kalau misalkan skor rata-rata mungkin nggak beda jauh dari angka 827 nih. Mungkin 800-an. Jadi kalau misalkan kalian itu mau masuk ke Teknik Informatika ITS, kalian udah harus menstandarisasi nilai skor UTBK kamu itu di angka 800 untuk bisa lolos di Teknik Informatika ITS. Jadi buat teman-teman yang memang udah mau ngejar target untuk masuk lewat jalur UTBK, persiapkan dengan baik skor yang harus kamu dapatkan itu harus sesuai dengan jurusan yang kamu ambil. Ada juga nih kedokteran. Tadi kita lihat bahwa kedokteran itu termasuk 20 jurusan yang terketat, kedokteran UGM. Karena memang skor UTBK-nya aja itu tinggi banget. 827 itu yang paling tinggi, artinya nilai rata-ratanya juga cukup tinggi ya. Jadi buat teman-teman semua, kalau emang kalian itu tertarik pengen masuk ke jurusan ini, kalian itu harus mempersiapkan skor UTBK yang aman nih buat kalian dapatkan, biar kalian itu bisa lolos di jurusan ini. Kalian bisa pause video ini dan cek lagi jurusan kalian ada nggak di salah satu yang kakak tampilin ini. Untuk 10 jurusan yang lainnya kalian lihat di sini ya. Secara garis besar ini paling banyak memang jurusan kedokteran nih. Mau kedokteran UGM, kedokteran UI, kedokteran UPN, terus kedokteran Undip, kedokteran Unpad, kedokteran UI juga. Nah, itu udah jelas nih kedokteran UI sampai 2 kali lah ya. Kedokteran UGM juga sampai 2 kali. Berarti dia ini udah jelas nih rata-rata skornya itu 800-an tadi yang kakak bilang. 799 ya 800-an lah ya. Jadi kalau misalkan memang mau aman, ya kurang lebih skor UTBK-nya ya 700 mepet begini sampai 800 deh nih. Nah, jadi coba cek lagi kalau misalkan juga kamu pengen ngambil ITB. Kalau ITB Institut Teknologi Bandung itu nggak ada kedokteran ya. Tapi kalian di sini lihat untuk stay, mau itu stay yang rekayasa ataupun stay komputasi, skor UTBK-nya tuh tinggi banget. Memang ini adalah skor UTBK tertinggi, tapi yang kakak bilang tadi, dari skor UTBK tertinggi ini kamu bisa menargetkan skor kamu. Jadi kamu harus menargetkan skor UTBK yang aman biar kamu bisa lolos di jurusan itu. Oh ya, satu lagi nih, kalau misalkan yang jurusan kalian pengenin di PTN yang kalian pengenin itu nggak ada ya di salah satu tampilan yang ada di sini, kalian juga bisa tulis di kolom komentar kira-kira mau di-spill jurusan apa di PTN mana untuk bisa mendapatkan skor aman biar kamu bisa lolos. Tapi ingat ya, ini cuma hanya prediksi aja skor aman itu. Tetap aja itu tergantung pesaing kamu nantinya. Kalau misalkan ternyata di jurusan itu pesaing kamu yang lain itu pinter-pinter semua, padahal skor aman kamu udah lewat gitu. Tergantung dari daya tampungnya lagi nanti. Kalau misalkan ternyata daya tampungnya cuma hanya 8 orang seperti tadi, ya berarti otomatis yang nilainya paling tinggi-tinggi banget itulah yang akan diambil. Makanya kalau misalkan udah tahu skor amannya, kamu usahain untuk menargetkannya itu di atas skor aman yang kita prediksikan. Nah, jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan kalian udah mencari informasi nih terkait jurusan yang kalian pengenin dan di PTN yang mana, kalian udah bisa menargetkan skor kalian. Nah, sekarang waktunya kalian melatih kemampuan kalian untuk bisa mengejar skor itu. Tapi kalau misalkan kalian udah terlanjur udah totalitas banget nih, ngejar segala macam, tapi ternyata skornya mentoknya di situ-situ aja. Kalau seperti itu berarti kalian harus realistis terhadap jurusan yang kalian ambil. Kalian turunin tuh standar jurusannya. Nah, makanya kalau misalkan kalian itu pengen tahu nih skor amannya nih ya, selama kalian itu ikutin tryout berapa kali sampai banyak, sampai hamin 7 hari UTBK, kalian tuh dapat skornya segitu-segitu aja. Mendingan kalian itu udah pikir ulang lagi nih untuk merencanakan apalagi nih, strategi apalagi yang harus kalian lakukan. Tapi kalau misalkan nih sebelum pendaftaran UTBK kalian udah melakukan analisis dengan baik terkait dengan skor UTBK yang kamu dapatkan selama kamu ikutan tryout, pada saat pendaftaran kamu udah bisa menyesuaikan tuh. Kalau kamu udah bisa menyesuaikan dengan skor aman yang akan kamu dapatkan pada saat nanti UTBK,
Nah, di situ akan jadi peluang yang besar juga buat kamu untuk bisa keterima di jalur UTBK untuk PTN yang kamu pengenin. Jadi mulai dari sekarang, lakukan strategi untuk melihat standar dan kemampuan kamu terkait dengan jurusan yang kamu ambil. Jadi kalau misalkan kamu cuma hanya berleha-leha aja, kalau berpikir bahwa oh daya tampungnya banyak nih atau longgar nih, tapi ternyata kamu tidak mempedulikan dengan persaingan yang besar di jurusan itu, ya itu sama aja bohong ya. Atau bahkan kamu tidak melakukan persiapan dengan baik pada saat UTBK, ya itu juga sama aja. Jadi mulai dari sekarang, teman-teman yang nonton video ini, coba kalian atur strategi yang tepat nih pada saat nanti kalian itu mau ikut jalur UTBK ya. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih udah nonton video kali ini, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Semangat para pejuang PTN, dan semoga aja kalian keterima di PTN impian kalian semua. Sampai sini dulu jadi video dari kakak, see you in the next video, dadah!